Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tanggal 29 April 2024, hari Senin, kita adakan video conference untuk mata kuliah Natural Language Processing. Nah, ini kita tentang pengantar dulu ya. Oke, ini sudah muncul ya. Sudah, Ibu? Oke, bentar. Oke, ini untuk mata kuliah NLP ini adalah cabang ilmu dari Artificial Intelligence ya, atau AI. Nah, di sini adalah untuk koordinator mata kuliah NLP ini adalah Pak Syahid Abdullah. Nah, jadi saya selaku dosen tutornya. Oke, sekarang kita fokus ke materi pertama, yaitu tentang pengantar NLP. Nah, kita kan harus tahu dulu nih, di ini kan ada tiga kata ya, natural, language, dan processing. Nah, di mana berarti kan secara logika kita akan melakukan sebuah proses bahasa alami. Berarti kan dari proses bahasa dari luar itu ya, dari proses bahasa yang diambil dari luar lalu diproses ke dalam komputer, nanti kan kan menjadi sebuah data yang digital gitu ya. Nah, di sini kita lihat Oke, ini tolong di mute dulu ya. Nah, apa itu NLP? Nah, kita lihat ya. Berarti kan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. Nah, ini adalah sebuah teknologi machine learning. Nah, ini ya. Nah, machine learning ini cabang ilmu dari AI. Seperti gini ya. AI. Nah, di sini yang memberi komputer kemampuan untuk menginterpretasikan, lalu kita bisa memanipulasi dan memahami bahasa manusia. Itu ya. Nah, di sini banyak juga organisasi yang begitu banyak dari data suara, data teks. Nah, kalau kalau dari saluran komunikasi ini kan kita lihat dari media email, lalu ada chat ya, pesan teks, lalu umpan berita media sosial. Nah, di sini data multimedia ini akan diproses menggunakan NLP. Nah, diproses menggunakan machine learning ini outputnya apa sih? Outputnya apa? Dari semua data multimedia ini kan diproses menggunakan teknologi machine learning. Nah, outputnya apa? Outputnya yaitu ya ini kemampuan dari segi teknologi untuk memahami bahasa manusianya. Nah, nanti ada prosesnya. Dari proses NLP ini dilakukan secara otomatis, lalu menganalisis maksud atau sentimen dalam pesan. Nah, ini juga nih termasuk dari NLP, jadi sentimen analitik, outputnya klasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral. Nah, lalu ada respon komunikasi manusia dalam waktu nyata. Nah, di sini ya kita lihat ada apa nih? Ini namanya apa sih? Diagram Venn bukan? Iya, Bu, diagram Venn. Nah, kita lihat di batasan ilmunya, berarti apa nih? AI dengan machine learning ini berarti masih satu kesatuan nih, ruang lingkupnya lebih luas, lalu
kita bagi menjadi 3 rumpun ilmu. Nah, rumpun ilmunya ada computer science. Nah, computer science itu meliputi NLP nih. Dia kan masih dalam satu lingkup ya, computer science dengan NLP. Lalu dari linguistik, lalu ini juga beririsan dengan NLP. Gitu ya. Nah, machine learning ini adalah tekniknya nih. Tekniknya. Gitu ya. Kita lihat mengapa NLP ini penting. Coba Mbak Nadia baca nih kalimat pertama. NLP yang penting itu karena sepenuhnya menganalisa sebuah data teks dan ucapan secara efisien. Kemudian dapat juga menjelajahi berbagai perbedaan dalam dialek, bahasa gaul, dan penyimpangan data tata-tata bahasa yang khas dalam percakapan sehari-hari. Kemudian ada juga banyak perusahaan yang menggunakan teknologi ini sebagai tugas otomatis. Nah, berarti kan kalau kita lihat nih dari kalimat kedua, ini kan kita bisa menganalisa dari maksud dari kan ada dialek ya. Dialek itu apa sih? Dialek itu Logat apa ya, ya? Bu? Logat ya, Bu? Logat. Nah, dari logat. Jadi misalnya ada data nih, ada data logat. Berarti kan data suara ya. Data logat itu nanti diproses melalui NLP, nanti outputnya bisa mendeteksi apakah dialek ini bahasa mana, bahasa daerah mana. Nah, gitu ya. Jadi dialek ini bisa menggunakan klasifikasi gitu. Lalu ada untuk bahasa gaul juga nih, berarti kan dari sistem kita bisa ngedeteksi nih, oh ini termasuk yang mana. Lalu ada penyimpangan tata bahasa yang khas dalam percakapan sehari-hari. Nah, sampai sekarang ini banyak perusahaan menggunakan teknologi ini untuk berbagai tugas secara otomatis. Oke, sekarang apa yang bisa NLP lakukan? Nah, ini ya, berarti tentunya ada proses nih, ada memproses, lalu ada menganalisis, lalu mengarsipkan dokumen besar. Nah, nanti juga di sistemnya bisa menganalisis feedback nih, feedback pelanggan atau rekaman pusat panggilan. Nah, misalnya nanti di perusahaannya ada teknologi chatbot nih. Nah, ini termasuk NLP juga. Ini untuk layanan pelanggan otomatis. Jadi misalnya ada pertanyaan yang serupa, cukup dilakukan melalui chatbot. Selanjutnya menjawab pertanyaan seputar siapa, apa, kapan, dan di mana. Nah, nanti hasilnya akan mengklasifikasikan dan mengekstraksi teks. Nah, berarti data dari NLP ini, ya ini data multimedia yang di sini ya. Nah, ini adalah datanya. Ini yang poin kedua. Gitu ya. Jadi nggak sebatas hanya data teks saja, tapi ada data video, audio, lalu ada umpan balik media sosial. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk aplikasi pemrosesan bahasa alamiah. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan oke, ini aplikasi Oh, ini nama aplikasinya aja ya. Jadi aplikasi NLP ini bisa digunakan ke virtual assistant atau VA gitu ya. Nah, VA itu nanti hasilnya seperti ini. Nama tipe datanya gitu ya. Ini kan bahasanya jadi yang hanya bisa membaca itu adalah virtual asistennya. Selanjutnya ada aplikasi teks analisis. Artinya apa? Nah, ini bisa digunakan melalui analisis sentimen, lalu ada klasifikasi teks, lalu bisa ekstraksi informasi. Nah, ini kan bersamaan dengan bisnis
yang nanti akan bernilai untuk melihat panjangnya dari data tersebut gitu ya. Jadi dari data teks itu kita analisis. Nah, ini bisa disesuaikan mau sentimen, mau berupa klasifikasi gitu ya. Nah, selanjutnya ada aplikasi mesin translation. Nah, berarti apa nih? Ya, translate ya. Nah, translate dari bahasa ke bahasa yang lain. Gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat Google Translate ini termasuk aplikasi NLP, Natural Language Processing. Nah, selanjutnya ada aplikasi chatbot nih. Nah, chatbot juga sama ya. Berarti ini konsepnya sama seperti virtual assistant. Ya, berarti ini yang dibaca adalah kata seperti ini. Gitu. Maaf Bu mau tanya, itu bahasa apa ya Bu yang virtual assist sama chatbot? Termasuk ke teks apa Bu bahasanya? Bahasa apa ini? Soalnya di PDF ada tulisannya Bu, cuman di sini PDF-nya apa? em, itu Bu tentang NLP to understand and respond and to user comment required. Oh, bentar-bentar. Ini bisa jadi nih teks font dari PPT ini nih. Oh dari fontnya ya Bu? Iya, font dari PPT-nya ini adalah apa sih nama deskripsi dari yang dimaksud dengan virtual assistant gitu ya. Oh iya Bu. Ya, berarti kalau ini berarti deskripsi yang dimaksud dengan aplikasi chatbot. Kalau yang ini berarti deskripsi dari aplikasi virtual assistant. Nah, ini kan berarti kan dari font PPT-nya nih jadi seperti ini. Gitu ya. Makasih siapa nih? Mbak Nadia ya. Jadi meluruskan apa yang dimaksud dengan contoh aplikasi ini. Tuh ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, berarti salah persepsi ya kalau diartikan seperti ini salah ya. Itu. Nah, ini kita lihat ke basic konsep in NLP. Nah, ini ada tokenization ya. Lalu yang kedua part of speech tagging, lalu ada name entity. Nah, kalau di text mining itu gimana? Kalau kita ngambil data dari Twitter, kan ada proses tokenizing nih. Dia kan mengambil data kan. Nah, kan ini nih, mengenerate data gitu kan. Ini kan ada simbol gini. Ini kan generate data. Nah, ini lalu yang kedua itu kita dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi misalnya eh, apa sih? Kalau teks itu dia ada apa nih? Jadi dibagi menjadi beberapa part. Berapa text word ya Bu? Iya, jadi ada stop word-nya. Nah, itu dibagi-bagi menjadi beberapa kata yang sesuai. Nah, ini tuh tergantung dari kasusnya, gitu ya. Selanjutnya kita berikan entitas nama ininya, nama entitasnya. Kayaknya ini PPT-nya ya. Tuh, Iya Bu, hampir semuanya. ya kan nama fontnya ini ya. Oke, kita lihat aja di sini. Ada NLP, teknik dan algoritma. Oke, untuk teknik NLP ini berarti rekan-rekan semua bisa menggunakan sentimen analisis. Sentimen itu kan apa namanya? Pendapat ya, opini, opinion analitik. Nah, opinion analitik ini melihat opini kepuasan dari suatu kasus apakah senang, apakah positif atau negatif atau netral gitu. Lalu ada questioning answer. Nah, ini gimana nih?
Contohnya, teknik questioning, PPT-nya gini ya. Kayaknya sama kayak chatbot, Bu, untuk question answering. Iya ya. Karena ini tentang menyesuaikan relevan jawabannya, Bu, sama pertanyaan. Oke, betul. Lalu ada language modeling. Tapi, Bu, itu di dalam PPT-nya di sini bahasa Inggris, Bu, di situ beda lagi ya. Mana ya? Coba-coba di share ya. Sebentar, Bu. Berikut, Bu, PPT-nya. Nah, ini bener ya. Aduh, coba ini Mbak Nadia ngambil dari LMS, LMS yang saya share. Iya, Bu, dari LMS yang Ibu share. Ini PPT atau PDF-nya? PPT, Bu. Tadi salah. Waduh. Iya. Oke, ini di share screen aja ya, saya jelasin aja. Nah, stop dulu ya. Halo? Iya, Bu. Nah, bentar. Oke, berarti kita jelasin lagi nih. Ini bisa dicoret-coret gak sih? Dari Ibu bisa, Bu. Iya, dari saya. Oh, bisa. Oke. Nah, tadi sampai mana? Question answering ya. Nah, berarti kan ini seperti kita membuat atau membangun sistem yang bisa kita gunakan untuk merespon pertanyaan di bahasa ya, bahasa sehari-hari nanti akan hasilnya akurat lalu jawaban yang relevan gitu ya. Selanjutnya ada language modeling. Berarti apa nih? Membuat statistika model statistika yang dimana akan memprediksikan dari setiap kata atau kalimat di dokumen gitu. Selanjutnya ada mesin translation, berarti translasi ya, translate ya. Nah, berarti kita menggunakan algoritma untuk mengotomatis translate dari satu bahasa ke bahasa yang lain, lalu kita akan melakukan apa nih arti yang bersifat original. Gitu ya. Jadi belajar bahasa Inggris ini. Di next Mbak Nadia. Nah, coba kita lihat ada tantangan NLP. Ada ambiguity in language. Nah, ambigu itu kan dia bersifat netral ya. Ya enggak? Iya, Bu, netral. Nah, bersifat netral itu berarti kan gimana nih? Berarti ada kata atau frase itu kan dia kalimat ya. Kata atau ada frase yang ada multiple interpretasi, berarti ada eh, dua dua arti yang dimaksud gitu ya. Nah, ini akan membuat sebuah challenge untuk melakukan sebuah akurasi gitu ya, akurasi dari mesin tersebut. Nah, nanti kita akan melihat nih
apakah user tersebut mengerti, dan kita lihat nih dari respon penggunanya gitu. Selanjutnya ada lack of context. Gimana nih? Coba Nadia, apa nih lack of context? Understanding language, apa tuh? Memahami bahasa tentang konteks tentang bahasa yang dimana itu susah dimengerti, Bu. Kayak Nah, teks yang sendiri tanpa ada kosakata lain. oke. Lalu dari algoritma NLP ini harus apa tuh? Perlu memahami lebih dalam lagi tentang informasi tersebut. Jadi pakai Nah, algoritma yang ditentuin. oke. Lalu tantangan yang lain, ada understanding sarkasme. Gimana nih? Ada kalimat yang sarkas. Sarkas itu gimana sih contohnya? Contoh kalimat Yang sarkasme. Menyindir. Coba gimana kalau menyindir, kita, Bu. gimana tuh menyindir? Kayak apa ya, Bu? Hmm, mungkin jarang jarang kayak yang ini, Bu. Susah disebut ini, Bu. Nggak jarang-jarang ngomong yang kata nyindir soalnya, Bu. Nah, berarti kan dia sistem sistem dari aplikasi NLP ini gitu ya, membuat sebuah apa nih? Kata challenge unik. Membuat sebuah arti dari kalimat sarkasme ini atau ironi ini agar bisa digunakan juga nih, gitu ya. Jadi ini kan data dari ketiga ini kan datanya belum belum jelas kan. Dia termasuk kemana sih gitu kan? Klasifikasi yang mana gitu. Nah, ini kita tantangannya di sini kita harus tahu nih. Kalau ada ambigu ini berarti kan harus harus dilakukan praproses data lagi. Intinya gitu. Kalau ada data yang kalimat sarkasme, berarti kita harus lakukan praproses kata lagi, gitu ya, supaya kita dari sistem ini, dari user kita bisa mengerti maksud dari sarkasme ini, gitu ya. Coba next lagi. Nah, kesimpulan dan poin utama. Ini bisa dihapus nggak? Hapus mana nih? Direksa. Oke, coba baca yang kalimat pertama. eh, Pemrosesan bahasa alami atau NLP juga itu bidang yang berkembang pesat dalam kecerdasan buatan dengan kemampuan yang bisa memahami dan memanipulasi bahasa manusia dan juga menghadirkan sebuah manfaat yang luas dari berbagai bidang, termasuk komunikasi, pencarian informasi, dan interaksi pengguna. Nah, berarti nanti nih untuk ini kan rekan-rekan semua sudah bisa mengambil TA ya. Nah, sementara itu kan rekan-rekan semua bisa tahu nih, Bu, saya mau bikin sistem sentimen analitis nih, berarti ini termasuk cabang ilmu dari NLP atau klasifikasi algoritma. Nah, ini boleh nih, ya. Oke, ada lagi nggak ini slide-nya? Oke, selesai ya. Oke, Sudah habis, Bu. bisa di stop share. Nah, berarti itu jelas ya maksud dari PPT pertama itu, ya kita, ini masih ada waktu ya. Ada RPS-nya nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Bentar. Saya lihatkan RPS dulu. Ini ya, sudah muncul? Lah, ini muncul ya. Nah, ini ya. Kita lihat. Jadi dalam satu semester itu kita belajar apa sih gitu kan? Oke, nanti kita belajar tentang ekstraksi fitur, lalu transformasi, lalu ada Hugging Face,
Nah, ini ada pipeline untuk NLP, nanti kita belajar processing, lalu ada word embedding ya. Oke, model. Oke, Izin Bu, untuk ya. ininya pakai Google Colab atau pakai Jupyter? Apa sih? Bentar. Mana ya? Untuk ini, klasifikasinya. Nah, ini nih. Nah, ini nanti saya share ya. Ini Python ya? Iya Bu, Python. Python kan? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Iya Bu, boleh tanya Bu. Oke. Tapi di luar ini Bu. Ya, silahkan. Jadi Bu, kalau misalnya Nadia kan pakainya prediksi cryptocurrency ya Bu, dari berdasarkan data blockchain. Nah, Mm-mm. itu untuk apa namanya em, klasifikasinya Bu gitu. Kan datanya ada dari sampai 3 tahun Bu. Nah, Mm-mm. itu biasanya kalau blockchain kan ada namanya transfer, bagian data transfer, kemudian penjual belian. Itu kira-kira dalam pembagiannya kayak gimana ya, Bu? Tadi masih ambigu soalnya gitu, untuk prediksinya. Biasanya menggunakan kayak apa sih, Bu? Kan dia Bu pakai algoritma long short memory, Bu. Nah, sama random forest. Itu Mm-mm. kira-kira misalkan pakai prediksi itu biasanya kemungkinan berapa Bu yang dihasilkan untuk error atau ini ya? Biasanya Pak dari yang Ibu tahu gitu. Error apanya? Batasan errornya. Iya Bu. Bukan bukan batasan errornya, tapi akurasi Oh dari iya, ya akurasinya. akurasi. Nah, akurasi itu paling tidak ya, suatu algoritma itu kan kalau dilakukan evaluasi itu kan 60 itu sudah cukup baik untuk suatu algoritma. Nah, kalau akurasi yang 100% itu malah malah orang curiga. Kalau kita melakukan suatu evaluasi gitu, eh, perhitungan akurasi algoritma random forest. Nah, 100%, nah itu malah curiga. Setidaknya minimal itu akurasi itu 99, berapa gitu. Ya, range-nya dari 60 sampai 99. Itu untuk akurasi. Nah, Mbak Nadia, TA-nya udah beres kan? Udah tahu ya input input proses output-nya? Sudah Bu. Nah, ya udah langsung kerjakan, disesuaikan dengan bidang ilmu Mbak Nadianya. Tuh. Oke, Oke Bu, ini baik. Makasih. Bayu Setiawan, TA-nya ngambil apa? Saya jaringan, Bu. Tapi Oh, juga jaringan. pakai, iya, pakai AI juga sih, Bu. Pakai object detection. Basisnya IoT sih, Bu. Oh, kombinasi berarti ya. Iya, Bu. Cuman kemarin sempat ada catatan dari Ibu ya, terkait keterkaitan dengan peminatan. Cuman nanti kalau memang dirasa itu tidak terlalu berhubungan erat dengan jaringan, saya sudah siapkan alternatifnya juga sih, Bu, yang istilahnya jaringan banget gitu. Oke, berarti Mas Bayu ngambil NLP ini itu ya. Yang kemarin kekurangan SKS itu, Bu, yang kan Oh iya, dari iya, Ibu oke. menyarankan NLP, ya. Ya, siapa tahu ya kan, siapa tahu diakui gitu kan. Tapi kalau misalnya Mas Bayu ini tidak mengikuti mata kuliah ini juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, siap, Bu. Itu. Tapi mudah-mudahan ini diakui 3 SKS ini gitu ya. Kita lihatlah, kita tracking nih mahasiswa-mahasiswa mana
yang kasusnya seperti ini. Nah, kita cari solusinya lah, gitu. Baik, terima kasih Bu. Nah, syukur-syukur di ini ya, kalau hanya nyempil satu mata kuliah berbeda, ya di inilah setidaknya ya bisa diakui untuk menutupi maksimal 144. Oke, Muhammad Adil, dari TA-nya gimana? Iya, Bu. Ya, TA-nya gimana? Udah ada judul? Sebentar, Bu. Sudah, Ibu. Judul Judulnya saya apa? Perancangan Machine Learning dalam melakukan prediksi harga saham PT Bank Sentral Asia dengan algoritma linear regresi. Rancangan ya. Saran saya jangan Ya, ada Ibu. kata-kata rancangan. Kalau ada kata-kata rancangan, nanti Muhammad Adil nanti membuat UML, membuat diagram dan lain-lain. Kalau ada kata rancangan itu nanti draft TA-nya berpuluh-puluh halaman. Itu kan sudah ada algoritmanya kan, berarti kan implementasi. Langsung aja implementasi, jangan rancang bangun bla bla bla. Gitu. Baik, Saran Ibu. saya itu Baik, Ibu. gitu. Sekarang lagi mengumpulkan data-datanya, Bu. Oh iya iya. Oke, dari Terima Mas kasih. Fandi gimana? Mas Fandi, halo? Oh ya, belum ambil TA, belum baru KP. Oke. Nanti untuk TA usahakan sesuai dengan bidang peminatan. Nah, kalau sudah mengambil mata kuliah kerja praktek dan judulnya itu ada unsur data science atau network specialist, itu bisa dilanjutkan ke TA gitu ya. Di sisa-sisa dimaksimalkan, dianalisa dan diperbaharui lagi. Tapi basicnya di KP itu, gitu ya. Baik, Baik, Oke, Ibu. kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Ini berarti ada 4 mahasiswa nih dari berapa ini? 36, Bu. 4 dari 36. Berarti ada berapa tuh yang nggak ikutan? 20, 32. 22, Ibu. 32. Oh iya, Bu, izin Bu mau tanya, Bu, kalau untuk perbab dalam pedomannya itu kan nggak ada tinjauan pustaka sama landasan teori ya, Bu. Kalau misalnya pakai itu boleh nggak, Bu? Apa Jangan tergantung jangan pembimbing? ikuti pedoman TA. Gak ada landasan teori atau apa sih tuh? Tinjauan pustaka itu tidak ada. Kalaupun ingin menyisipkan teori, boleh disisipkan di analisa atau di pendahuluan. Tapi langsung citasikan ininya, sumbernya. Gitu ya. Jadi ikuti panduan TA aja. Oke ya, kita cukupkan untuk Vicon kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu. Oke.